Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Ramadhani dari kelas 11 MIPA 1 dengan nomor absen 17. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tokoh-tokoh pada masa pergerakan nasional. Profesor Mr. Muhammad Yamin, sarjana hukum, adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu tokoh perintis puisi modern dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imajinasi keindonesiaan yang memengaruhi sejarah. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawalunto pada 24 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Utsman Baginda Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawalunto dan Padang Panjang. Pendidikannya dimulai ketika ia bersekolah di Holland Indian Sea School atau HIS. Muhammad Yamin juga mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor sekaligus Dokter Hewan Bogor AMS hingga Sekolah Kehakiman Rijkshogeschool de Batavia. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra yang bernama Dang Rahadian Sinayangsih Yamin. Adapun peran Muhammad Yamin dalam masa pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama, menjadi anggota PPUPKI, PPKI, dan Panitia 9. Yang kedua, mengemukakan dasar negara dan merancang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tergabung dalam organisasi Jong Sumatranan Bond, Organisasi Indonesia Muda, Partindo, Parpindo, dan Volksrat. Yang keempat, menggagas bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Yang kelima, perumus teks Sumpah Pemuda. Yang keenam, Dewan Penasehat Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, dan Pegawai Tinggi Sendenbu atau Jawatan Penerangan dan Propaganda Jepang. Yang ketujuh, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang kedelapan, Ketua Badan Perancangan Pembangunan Nasional. Yang kesembilan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kesepuluh, Menteri Penerangan. Adapun perjuangannya yaitu yang pertama pada 29 Mei 1945 berlangsungnya sidang pertama BPUPKI. Muhammad Yamin menyumbangkan pemikirannya mengenai dasar negara. Yang kedua, pada 29 Mei 1945, Panitia 9 mengadakan perumusan yang menghasilkan rumusan dasar yang kemudian diwujudkan dalam Hukum Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Yang ketiga, dalam organisasi Jong Sumatranan Bond, Yamin menjadi pemimpin yang aktif. Ia aktif melakukan pembinaan paham dan rasa kebangsaan Indonesia. Ia juga aktif mengemukakan gagasan tentang persatuan Indonesia. Yang keempat, pada Kongres Pemuda 1, Muhammad Yamin mengemukakan pidato yang berjudul De Majesty Tal in Het Verlanden Hidden and Teokoms yang mendapat respon positif dari pemuda yang hadir dalam kongres. Mereka tertarik dengan pemaparan Muhammad Yamin terutama mengenai persatuan. Yang kelima, dalam Kongres Pemuda 2, Muhammad Yamin ditunjuk sebagai sekretaris. Ia yang merumuskan isi teks Sumpah Pemuda yang kebetulan pada saat itu Muhammad Yamin juga sedang menyusun tesis tentang munculnya bahasa persatuan yang berasal dari bahasa Melayu dan mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang keenam, saat Muhammad Yamin menjadi Dewan Penasehat Putra, ia menjadi anggota Dewan Penasehat Departemen Penerangan. Yang ketujuh, pada saat Muhammad Yamin menjadi Pegawai Tinggi Sendenbu atau Jawatan Penerangan dan Propaganda Jepang, ia menjadi pengacara dan politikus yang aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.